Jadi pemirsa, pendeta muda Steve Marcel Saerang ini adalah seorang tokoh agama ya Jason ya. Dan tidak hanya melalui khotbah saja tapi ia juga aktif menyebarkan pesan-pesan inspiratif kepada para pengikutnya di media sosial pribadi. Betul, saya jadi penasaran terjun dari boyband, dunia hiburan, tiba-tiba jadi pendeta, menyebarkan nilai-nilai keagamaan. Kayaknya harus dikupas tuntas oleh rekan kami, ada Reida Pulpi yang akan mengajak Anda untuk nantinya menemui pendeta Steve Marcel di sana langsung dari Gereja Tiberias Tangerang. Selamat pagi. Reida Pulpi, silahkan diketok pintunya Steve Marcelnya. Silakan Reida Pulpi. Halo, selamat pagi Jason, Valen, dan pemirsa. Mungkin pertanyaan kita sama ya, seperti pertanyaan dari Jason. Kira-kira bagaimana seorang pendeta ini berawal dari boyband? Kan ini memang dua dunia yang biasanya kerap bertolak belakang. Nah, untuk tahu, saya akan mengajak Anda untuk mengobrol langsung dengan pendeta Marcel dalam segmen Ketok Pintu. Kebetulan saya sudah ada di depan pintunya, langsung saja kita ketok. Selamat pagi. Loh, pendeta Marcelnya berubah. Shalom, halo. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, apa kabar? Puji Tuhan, sehat Pak Pulpi, sehat. Sehat. Dari wajahnya sukacita sekali kelihatannya. Sukacita, ya. karena nanti malam kita sudah akan merayakan malam Natal dan besok umat Kristiani akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan. Jadi ini vibes-nya kita harus bahagia. Sukacita. Sukacita. Mungkin Silakan kita duduk. dulu. Oke, Ya, saya di sebelah sini. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Ya. Ini karena sudah menjelang Natal, biasanya Pak Pendeta apa sih kesibukannya selain menyiapkan ibadah tentunya? Kalau bicara tentang menjelang Natal, tentunya kesibukannya jadwal pelayanannya makin padat. Jadwal pelayanan padat, kenapa? Karena ada banyak kantor, ada banyak pemerintah, dinas dan lain sebagainya mengadakan ibadah. Jadi makanya jasa pendeta diundang di mana-mana. Gitulah kira-kira. Tapi ada tradisi yang harus dilakukan saat atau mungkin jelang Natal nggak? Tradisi keluarga tentunya mempersiapkan pohon Natal. Kemudian kalau waktu masih di Manado dulu suka bikin kue Natal. Ya, Apa tuh kue seperti Natalnya? itu. Kue Natal, jujur ya, keluarga saya ini buka aib sendiri, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Jadi nggak sebenarnya apa-apa, keluarga saya itu tidak punya talenta dalam membuat kue. Jadi makanya cuma satu jenis kue, yaitu adonan tepung yang sudah dibuat dan dipotong-potong dan digoreng. Udah itu aja. Disebut sebagai? Kalau di Manado sih bilangnya itu apa ya? Kayak bebijian bilangnya. Oh, bebijian. Iya, soalnya ya bentuknya bulat-bulat seperti kacang, ya. Cuman itu yang bisa dibuat. Jadi nggak bisa seperti keluarga lain yang bisa buat yang cantik bentuknya, ya karena. Tapi itu yang selalu dirindukan ya. Betul, kebersamaannya. Kebersamaannya. Nah, itu kalau bicara tentang tradisi Natal. Tadi ada pertanyaan yang menarik dari rekan saya di studio dan pastinya pemirsa ini juga penasaran. Apa tuh? Pak Pendeta ini kan berawal dari awalnya terjun ke dunia hiburan, boyband. Kok bisa sih sampai akhirnya jadi pendeta? Ini pertanyaan yang memang banyak ditanyakan ya. Kenapa akhirnya saya dari seorang boyband jadi seorang pendeta? Jadi dalam proses perjalanan kehidupan saya, Tuhan izinkan dulu ada saat di mana saya ada di titik terendah. Dan pada saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan saya untuk hidup, saya mau kasih hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi nggak berpikir untuk jadi seorang pendeta. Tapi dalam proses perjalanannya, ketika saya menjalani dua-duanya, saya melayani di gereja sebagai worship leader, kemudian saya juga pelayanan sebagai boy band, dan saya jalani dua-duanya. Saya merasa lebih damai ketika saya ada di gereja, ketika saya melayani umat, melayani jemaat, itu jauh lebih sukacita daripada ketika saya as a boy band. Itu berarti di tahun berapa tuh Pak Pendeta? Itu klimaksnya tahun 2013. Jadi saya boyband itu mulai tahun 2011, 2012, 2013 lah akhirnya diperharapkan untuk memilih salah satu. Dan akhirnya lebih memilih untuk menjadi pendeta. Betul. Apakah itu karena pernah terjun ke dunia hiburan? Apakah ini menjadi salah satu alasan sampai akhirnya Pak Pendeta ini sekarang memilih gaya yang anak muda banget? Oke, nah ini menarik nih pertanyaannya. Jadi dulu waktu saya ambil kuliah S2 pertama kali, mata kuliah homiletik namanya ilmu berkhotbah, dosen saya dari perspektif dia bilang cara khotbah saya itu salah. Kenapa? Karena terlalu entertain dari perspektif dia. Tapi saya balik lagi pada dasar ilmu homiletik itu adalah jadilah diri sendiri. Itu sangat penting. Jadi daripada saya menjadi orang lain ketika saya berkhotbah, saya tetap mempertahankan gaya saya sebagai seorang Marcel yang ceria, yang memang suka bercanda, dan puji Tuhan ternyata diterima, dan ya banyak anak-anak muda
Bahkan bukan cuma anak muda, banyak orang tua, bahkan oma-oma, encim-encim, opung-opung juga ikut. Ikut terhibur ya. Puji Tuhan, puji Tetap Tuhan. Jiwa entertainnya tetap ada sampai Puji sekarang. Tuhan. Terhibur dan tentunya pastinya wajib diberkati Tuhan. Oke, Yes. tapi nih pemirsa kalau saya lihat-lihat kayaknya Pak Pendeta agak gelisah. Kenapa nih? Soalnya nggak ada yang jagain pohon Natal. Ah, pohon Natal? Iya, harus Di ada yang gereja? jagain. Di gereja. Oh, harus dijagain? Harus dijagain. Oh, karena nanti malam kita sudah mulai perayaan, Betul. jadi harus dijagain. Betul. Jadi gimana kalau kita jeda dulu pemirsa, kita coba lihat dulu pohon Natalnya di dalam ya Pak Betul. Pendeta. Langsung. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ayo Pak Pendeta. Ayo. Nah pemirsa masih di segmen Ketok Pintu Selamat Pagi Indonesia dan masih bersama dengan Pendeta Marcel. Yes. Dan kita sudah ke ruangan mau melihat pohon Natal yang Betul. tampaknya di segmen sebelumnya ini Pak Pendeta agak nggak tenang gitu ya. Iya. Kalau netizen pasti tahu kenapa ya. Tahu kenapa? Nah ini yang menarik. Kalau bicara kenapa pohon Natal harus dijagain, ini Iya. kayaknya sama viralnya ketika masa Ramadan kemarin. Betul. War takjil, sekarang war Natal. Nah sebenarnya kenapa sih menggunakan itu sebagai sarana untuk menyebarkan kabar gembira, kasih Kristus, dan juga toleransi antar umat beragama? Oke, saya sebut ini toleransi next level ya. Oh. Jadi kan selama ini yang kita pahami bicara tentang toleransi adalah ketika kita menghargai, menghormati tentang perbedaan orang beragama berbeda, saling menghargai, menghormati. Tapi saya sejak tahun kemarin, sementara menggerakkan bersama dengan teman-teman yang lain, Habib Jafar juga, kita bicara tentang toleransi next level. Apa itu toleransi next level? Toleransi next level bukan hanya bicara tentang kita menghargai, menghormati orang lain, tapi kita ikut membantu, kita ikut menopang acara orang lain, kita ikut tentunya berpartisipasi selama tentunya tidak melewati batasan-batasan akidah agama tertentu. Artinya selama itu masih dalam zona yang aman, kita saling tolong, kita saling menopang, dan itu saya lihat dari gerakan teman-teman Banser. Makanya saya salah satu orang yang ngefans sama Banser karena saya melihat bagaimana mereka itu toleransinya next level. Iya, berbeda dengan hanya sekedar toleransi beragama yang kita ketahui sebelumnya ya. Nah, kalau kita tahu juga nih pemirsa, kalau Pendeta Marcel dan Habib Jafar ini kan bisa dibilang sebagai ikon toleransi beragama. Sebenarnya kalau menurut Pak Pendeta sendiri begitu, dari kacamata Pak Pendeta, sebenarnya toleransi beragama itu seperti apa sih yang seharusnya? Yang seharusnya seperti yang tadi saya sudah sempat notice bahwa bicara tentang toleransi yang seharusnya hari-hari ini adalah toleransi yang next level. Jadi yuk jangan cuma hanya menghargai, jangan hanya sampai ya menghormati saja, tapi mari kita sama-sama saling topang, saling mendukung, saling bekerja sama. Kenapa? Karena apapun agama kita, kita satu keluarga bangsa Indonesia. Nah, tapi kan Indonesia ini kan terdiri dari ada jutaan penduduk dengan agama yang berbeda-beda pula. Apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya tentunya karena banyak orang, banyak pemikiran, banyak pandangan. Tapi puji Tuhan sampai sejauh ini semakin banyak orang yang semakin mengerti betapa pentingnya kita menjaga toleransi. Semakin banyak orang yang sadar bahwa kalau toleransi ini diterapkan di bangsa ini, yang akan mendapatkan hasil positifnya adalah kita semuanya. Jadi ya puji Tuhan semakin hari semakin banyak netizen yang mendukung saya. Tapi dulu sebelumnya sempat ada, mungkin ada yang apa ya, kurang bisa menerima juga ya? Iya, komentar-komentar negatif, bahkan ada beberapa yang bukan cuma dari dari eksternal, internal pun ada. Iya, tapi ya puji Tuhan namanya sebuah perjuangan, tidak lepas dari tantangan, tetapi kita harus terus maju sampai hasilnya adalah kemenangan. Termasuk ketika sedang khotbah begitu harus sedikit menyisipkan cerita-cerita yang saya ingat banget nih tentang mantan. Biasanya nih pemirsa kalau ngomongin tentang mantan kan suka langsung auto connect ya. Itu juga menjadi salah satu strategi agar khotbah-khotbah Pak Pendeta ini bisa lebih mudah diterima anak muda terutama. Iya, memang selama ini yang banyak viral itu yang bagian-bagian yang anak sangat muda banget menyerang gitu anak ya? muda sekali. Iya betul, karena kan nggak bisa dipungkiri yang paling banyak pakai sosial media kan anak muda. Jadi makanya khotbah-khotbah seperti itu. Makanya ada yang sempat berpikir, ini pendeta khotbahnya kok lucu-lucu semua ya? Sebenarnya nggak, kalau ikut full banyak yang juga untuk Serius orang tua. juga ya. Iya, betul.
Oke, nah ini karena suasana kita sudah Natal banget nih Pak Pendeta, ada Iya. pesan Natal nggak sih? Pesan Natal, oke, pesan Natal buat semuanya. Natal adalah sukacita, Natal adalah damai, Natal adalah kebahagiaan bagi semuanya. Tentunya semoga Tuhan bukan cuma lahir di tanggal 25 Desember, tapi Tuhan lahir di hati setiap kita setiap hari. Sehingga damai dan sukacita Natal senantiasa melimpah di hati setiap kita selama-lamanya. Selamat Natal, God bless you. Terima kasih banyak Mbak Pulvi, Pendeta sama-sama. Marcel atas waktunya sudah berbagi. Tadi ada pesan Natal, kemudian seperti apa toleransi, termasuk juga mungkin sedikit tips-tips ya tadi ya, bagaimana menyampaikan bukan khotbah ini bukan hanya sesuatu yang serius, tapi juga tetap bisa menyentuh hati anak muda seperti saya dengan cara-cara yang unik pastinya. Dan sudah tahu kan kenapa Pendeta Marcel kalau memberikan khotbah ini lucu-lucu, karena memang basicnya entertain. Basicnya dan Basicnya memang entertain. suka humor, suka kalau ketika jemaat itu tersenyum sukacita. Oh, senyum, sukacita. Terutama karena kita mau menyambut Natal, kita juga harus ikut sukacita. Terima kasih Pendeta Marcel Sama-sama, Putri. sudah berkenan untuk sedikit berbagi di segmen Ketok Pitu Selamat Pagi Indonesia. Itu tadi perbincangan kita, pemirsa. Silakan kembali ke studio bersama dengan Jason dan Valen. Oke, Reda Pulpi, terima kasih. Mudah-mudahan sukacita Natal benar-benar terasa sampai ke seluruh penjuru dunia. Sudah pasti ya, Jason. Terima kasih, Pulpi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.